pertama dengan kata Kuta Tandingan itu yang saya tahu itu merupakan kawasan hutan di daerah Karawang dan terdapat sebuah pemukiman dan ada sebuah sekolah di tempat itu. Pertama kali datang ke sini jujur karena tengah hutan. Jadi dulu ketika aku pertama kali bener-bener pertama kali nginjekin kaki di sini itu yang tahun 2020 akhir itu malam-malam kondisi jalanan juga kurang baik. Itu aku sampai sekitar jam 10 malam. Jujur emang serem banget kondisinya karena aku juga nggak tahu posisi-posisi letak-letaknya. Maksudnya sekolahnya di mana, kamar mandi di mana, musola di mana dan sebagainya. Itu emang agak serem, tapi ternyata setelah seminggu tinggal di sini, asik juga sih, enak juga walaupun gak ada sinyal, ternyata ya lumayan buat escape dari kota. Dari awal sekolah ini didirikan kan sebenarnya bukan berbentuk sekolah formal gitu, tapi hanya sebuah sekolah baca tulis itu awalnya, karena dari Pak Ustadz Oman selaku pengelola di sini itu melihat di sini banyak warga yang bermukim ke sini atau bermigrasi ke sini dan membawa anaknya, tapi anaknya itu tidak bisa baca tulis dan itu kan merupakan sebuah kemunduran itu ya di zaman yang sekarang ini. Nah makanya itu kan pertama diadakan sekolah baca tulis saja gitu. Dan sekarang alhamdulillah ada donatur lah, ada bantuan ini itu, dan sekarang jadilah ada SD Banda Jaya 3 dan PKB Bunga Bangsa untuk paket B dan paket C. Untuk siswanya pun untuk SD saat ini ada sekitar 83 siswa atau 85 gitu. Nah kalau untuk paket B dan paket C itu sekitar 50 anak gitu. Wilayah ini pertama Bapak mendirikan di sini adalah ya paling pertama karena luas hutan ini kurang lebih 7.000 hektar. Ini termasuk beberapa kecamatan. Kecamatan Tujambe Barat, Tujambe Timur, Kecamatan Ciampel, Pangkalan dan Tegalwaru. Ya harapan Bapak ya jangan sampailah anak-anak walaupun ada di daerah kawasan hutan jangan sampai tertinggal lah dengan anak-anak yang ada di kota karena kan ini satu MKRI kan. Jadi walaupun ada dimanapun anak-anak ini harus belajar tetap harus mengenyang pendidikan. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfiansa, sekolah di SDN Banda Jaya 3, rumah di Pasir Ipis. Bareng sama teman-teman ke sekolah, jalan kaki. Belajar membaca, belajar menulis, mau jadi pemadam kebakaran. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu, biasa dipanggil Anita. Saya kelas 12 dari PKBM Bunga Bangsa. Rumah saya di Pasir Ipis. Suka dukanya banyak sih. Contohnya kalau di musim kemarau sih mungkin dikit aja ya tentang suka dukanya gitu, apalagi tentang dukanya. Tapi kalau di musim penghujan itu lumayan lah, di antara akses jalan, terus juga kan kalau musim hujan kan jadi kotor juga kan baju seragamnya, jadi harus dibuka dulu dari rumah baru dipakai di sekolah kalau mau emang bersih banget gitu kan. Aku sih udah punya harapan dari sekarang tuh aku pengen kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Aku itu pengen jadi atlet voli. Dari asalnya dari Kampung Jati Pak, desa mana ayah dulu masih belum kan, lantas ke sini tahun 70-an gitu. Karena saya mau dibuat ya,
takut jadi kenapanya jadinya seimbang nih, dan masih muda pengalaman kurang, saya mau lari ke situ tahun 70 Pak. Nah, Bandung di sini belum, masih tengah kehutanan lah anggaplah. Sekarang mah turun Gubernur Solihin tahun 70-an langsung dibatas untuk desa untuk masalah kehutanan, lalu bantu jalur perbatasan. Nyalain soto, ya pegat talina mah morobot ka handap meureun. Pemasaran hasil tani yang paling dibutuhkan, yang paling mayoritas pisang sama jeruk. Cuman kalau ngejual hasilnya kadang-kadang mentok, kadang-kadang itu kayak pisang sendiri jadi sampah. Itulah salah satu contohnya. Makanya mengharapkan realisasi hasil tani tersebut bisa tersalurkan, masyarakat itu punya pisang 2 tandan pun bisa mendapatkan duit lah. Jangan sampai kayak dulu pernah pisang itu jadi sampah, nggak ada yang beli, susah untuk dijual. Itulah salah satunya kendala masyarakat di sini. Kuta Tandingan itu disebut sebagai tanah legendanya Karawang atau tanah leluhurnya masyarakat Karawang, karena Kuta Tandingan dianggap memiliki nilai sakral, nilai historis, dan juga nilai mistis bagi masyarakat Karawang. Sehingga timbul anggapan atau ungkapan bahwa kita belum sah istilahnya menjadi orang Karawang sebelum kita menginjak tanah Kuta Tandingan. Kuta Tandingan itu memang termasuk salah satu wilayah dengan peradaban tertua di wilayah Karawang. Karena sebelum berdirinya kota Karawang pada zaman Bupati Sinya Perbangsa, tetapi sebelumnya di Kuta Tandingan itu sudah ada terlebih dahulu peradaban atau kehidupan masyarakat yang berasal dari era Kerajaan Sunda kuno atau Kerajaan Pajajaran. Kuta Tandingan itu memang merujuk kepada sebuah wilayah yang luas yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Ciampel. Tetapi pada dasarnya di Kuta Tandingan itu terdapat beberapa kuta-kuta lain. Jadi Kuta Tandingan itu terdapat puluhan kuta, nama kuta. Ada Kuta Masigit, ada Kuta Gombong, ada Kuta Jati, Kuta Meriem, kemudian Kuta Parigi, Kuta Jambangan, dan kuta-kuta lainnya. Gugusan dari kuta-kuta ini yang kemudian membentuk sebuah kawasan yang sekarang kita sebut dengan istilah Kuta Tandingan. Adapun bahwa di Kuta Tandingan konon ada kerajaan, itu baru berupa mitos dari masyarakat. Tapi memang kalau berdasarkan pantun Sunda, ada sebuah pantun yang berjudul Carita Panggung Karaton, di mana di situ disebutkan terdapat sebuah kerajaan bernama Kuta Tandingan sebagai kerajaan bawahan Pajajaran. Nah, sayangnya belum ada penelitian lebih lanjut terhadap pantun Carita Panggung Karaton ini. Tetapi dari panggung atau tradisi lisan tersebut nampaknya mengindikasikan bahwa pada zaman dulu, zaman kerajaan Sunda, di Kuta Tandingan besar kemungkinan sudah ada pemerintahan kecil, kerajaan kecil bawahan kerajaan Sunda Pajajaran. Dan ada juga bukti-bukti atau temuan dari yang bersifat arkeologis, misalkan di Kuta Jati. Di Kuta Jati terdapat batu nangtung atau dalam istilah modern disebut menhir. Juga terdapat bebatuan-batuan lainnya yang mengindikasikan bahwa Kuta Masigit itu dulu merupakan sebuah pusat peribadatan, sebuah pusat pemukiman dari masyarakat kuno atau masyarakat Buhun, istilah kebudayaan itu. Sumber-sumber kesejarahan tentang Karawang dan khususnya tentang Kuta Tandingan itu tidak banyak dan tidak mudah, karena Karawang itu sedikit sekali memiliki manuskrip, apalagi tentang Kuta Tandingan. Yang saya tahu bahkan
tidak ada literasi satupun yang mengungkap atau yang menceritakan tentang Kuta Tandingan. Semua sejarah tentang Kuta Tandingan itu adanya dalam tradisi lisan. Dari temuan berupa cagar budaya atau temuan arkeologis, kemudian dari cerita-cerita tradisi lisan ditambah lagi oleh kearifan lokal berupa cerita-cerita rakyat, baik cerita rakyat dari masyarakat Kuta Tandingannya maupun masyarakat Karawang secara umum, yang semuanya seolah-olah sepakat, seakan-akan sepakat bahwa di Kuta Tandingan itu memang pernah terdapat suatu kebudayaan, suatu peradaban yang adiluhung, yang sangat luar biasa. Yang sayangnya misterinya sampai sekarang belum terungkap secara luas. Kuta Tandingan merupakan sebuah wilayah yang dianggap tanah legenda dan tanah leluhurnya orang Karawang. Kuta Tandingan dianggap akan menjadi sebuah kuta tanpa tanding atau kota yang tidak tertandingi. Dan bibit-bibit ke arah sana sudah terbukti dengan sekarang bermunculannya pembangunan-pembangunan strategis di wilayah Kuta Tandingan. Yang mana untuk aspek lingkungan hal ini sebetulnya patut dikritisi juga. Tetapi di Kuta Tandingan itu terdapat juga kekayaan dan khasanah lokal Karawang, dari mulai peninggalan benda-benda arkeologis, kemudian kekayaan habitatnya, termasuk juga hewan-hewan endemiknya yang memang perlu kita lestarikan juga. Jadi jangan semata-mata hanya karena Kuta Tandingan itu dianggap wilayah tak bertuan, kemudian dieksplorasi sedemikian rupa semau-maunya oleh manusia modern. Jadi kita tetap perlu merawat nilai-nilai lingkungan, nilai-nilai sejarah dan budaya yang terdapat di Kuta Tandingan.